Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Aziza dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1A NPM F0G020020. Saya akan menjelaskan sistem pencernaan. Baiklah, langsung saja sistem pencernaan pada manusia. Apakah yang dimaksud dengan sistem pencernaan makanan? Sistem pencernaan makanan adalah suatu proses mengubah makanan dari ukuran yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus. Sistem pencernaan makanan juga dapat diartikan suatu proses memecah molekul makanan yang kompleks menjadi yang lebih sederhana, menggunakan bantuan enzim-enzim dan organ-organ pencernaan. Adapun organ-organ pada sistem pencernaan yaitu mulut, kafum oris, rongga mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung atau ventriculus, usus besar atau kolon, usus kecil atau intestinum, rektum, dan anus. Organ-organ yang membantu dalam sistem pencernaan yaitu kelenjar ludah yang terdapat pada kafum oris, hati, dan pankreas. Yang pertama yaitu mulut atau kafum oris dan rongga mulut. Pada saat makanan masuk ke dalam rongga mulut, makanan akan dihancurkan oleh beberapa gigi. Gigi terdiri dari 4 macam, yaitu gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Gigi seri berfungsi memotong dan menggigit makanan. Gigi taring berfungsi untuk mengoyak-ngoyak makanan. Gigi geraham depan dan belakang berfungsi untuk mengunyah makanan. Adapun yang membantu gigi dalam penghancuran makanan adalah saliva. Saliva adalah suatu cairan oral yang kompleks yang tidak berwarna yang ada pada mukosa oral. Saliva disebut juga kelenjar ludah atau kelenjar air liur. Kelenjar air liur berperan untuk mengubah pati dalam makanan menjadi gula dan juga mampu melunakkan makanan. Setelah itu, dengan bantuan lidah berfungsi untuk mengaduk makanan dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan ke dalam esofagus. Lidah berfungsi sebagai alat pengecap. Proses yang terjadi di dalam mulut adalah proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Proses secara mekanik dilakukan oleh gigi dan lidah. Proses kimiawi terjadi dengan bantuan kelenjar air liur pada saat penghancuran makanan. Makanan yang dihancurkan oleh rongga mulut dilanjutkan masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Otot kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan yang terjadi di dalam kerongkongan ini disebut gerakan peristaltis. Makanan dari kerongkongan akan dilanjutkan masuk ke dalam lambung. Lambung atau ventriculus adalah kantung besar yang terdapat di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung terdiri dari 3 bagian. Lambung atas katiak, bagian tengah fundus, dan bagian bawah pilorus. Di dalam lambung terjadi gerakan mengaduk-ngaduk makanan. Dinding lambung mengandung sel kelenjar yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung asam lambung
yang berfungsi membunuh kuman penyakit atau bakteri pada makanan dan berfungsi mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton. Adapun enzim yang membantu juga yaitu enzim cleaning yang berfungsi menggumpalkan kasein dalam susu. Selanjutnya akan diteruskan ke dalam usus halus atau intestinum. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan paling panjang. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Usus 12 jari 2 denum, usus kosong itu 7 denum, dan usus penyerapan atau ileum. Pada usus 12 jari bermuara kepada saluran getah pankreas dan saluran empedu. Selanjutnya yaitu hati. Empedu dihasilkan oleh hati dan ditampung dalam kantung empedu. Dari empedu akan dialirkan ke usus 12 jari. Empedu mengandung garam empedu dan zat warna bilirubin. Garam empedu berfungsi mengemulsikan lemak dan zat warna empedu bilirubin berfungsi memberikan ciri warna pada feses. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung beberapa enzim amilopsin atau amilase pankreas, enzim stepsin atau lipase pankreas, dan enzim peptinogen diaktifkan menjadi tripsin. Adapun enzim-enzim yang berfungsi untuk menghancurkan makanan pada usus halus yaitu enzim laktase, enzim tripsin, dan enzim enterikinase. Makanan-makanan yang telah dicerna dan sekarang siap untuk diserap ke dalam darah. Penyerapan sari-sari makanan dilakukan dalam usus penyerapan atau ileum. Pada dinding usus penyerapan terdapat villi atau junjut-junjut usus yang berfungsi memperluas daerah penyerapan usus halus sehingga sari-sari makanan diserap lebih banyak dan cepat. Dinding-dinding villi mengandung kapiler darah dan kapiler limfe, glukosa, asam amino, dan mineral. Setelah diserap oleh usus halus melalui kapiler darah akan dibawa oleh darah melalui pembuluh vena ke hati, dari hati ke jantung, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersamaan dengan sel-sel darah merah. Sari-sari makanan yang mengandung nutrisi disebarkan ke seluruh tubuh yang akan menjadi energi pada tubuh. Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya lelulosa bersama dengan lilit, akan menuju ke usus besar. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan makanan menjadi feses. Di dalam usus besar, feses didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristolistik ke rektum. Otot ginggil rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus apabila feses sudah siap untuk dibuang. Thanks for watching, semoga bermanfaat. Terima kasih.